Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati teman-teman media cetak, media elektronik. Rapat internal hari ini terkait dengan peningkatan produksi dan hilirisasi dari sorghum dan juga terkait dengan perkembangan kebijakan impor gandum. Dari arahan Bapak Presiden bahwa saat sekarang realisasi pengembangan sorghum saat ini masih luas tanamnya sampai di bulan Juni ini sekitar 4.355 hektar dan tersebar di 6 provinsi dengan produksi 15.243 ton atau dengan produktivitas 3,63 ton per hektar. Nah, Bapak Presiden minta agar dibuatkan roadmap sampai tahun 2024 dan kami laporkan bahwa target dari musim sasaran tanam di 2022 adalah 15.000 hektar dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100.000 hektar dan Bapak Presiden minta bahwa diprioritaskan untuk daerah Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Waingapu yang kemarin sudah dilihat oleh Bapak Presiden. Dan di tahun 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektar dan di tahun 2024 sebesar 154.000 hektar. Dan tentu luasan tersebut akan terus dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian LHK. Dari segi sorghum sendiri harganya sekarang sekitar 3.500 dan dengan produksi sebesar 4 ton per hektar itu menghasilkan sekitar 12,5 juta di mana biaya produksinya adalah 8,4 juta. Nah, kalau dibuat menjadi biji kering sosok itu 9,2 juta per hektar, harganya 15.000 dan itu memberikan keuntungan sebesar 28 juta per panen. Nah, kita ketahui bahwa sorghum relatif masih terbatas. Oleh karena itu arahan Bapak Presiden bahwa pilot project ini harus diintegrasikan juga dengan peternakan sapi dan juga tentunya dari batang pohon sorghum ini bisa juga untuk selain untuk makan ternak bisa juga dengan bioetanol. Nah, tentu Bapak Presiden melihat kebutuhan jagung itu selalu meningkat yaitu 11,8 tahun ini dan kita monitor ada 9 negara melakukan pelarangan gandum yaitu Kazakhstan itu sampai 30 September, Kyrgyzstan, India sampai 31 Desember, yang sampai 31 Desember adalah India, Afghanistan, Algeria, Kosovo, Serbia, dan Ukraina. Dengan demikian tentu kita harus mengembangkan tanaman pengganti ataupun substitusi dari gandum. Nah, Indonesia tentu punya beberapa alternatif selain sorghum, itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong. Oleh karena itu arahan Bapak Presiden seluruhnya perlu dipersiapkan agar kita punya substitusi dan diversifikasi dari produk tersebut. Nah, Bapak Presiden juga minta kepada Kementerian Pertanian untuk menyiapkan alsintan dan menyiapkan ternak sehingga ekosistem daripada sorghum itu bisa terbentuk di Kabupaten Waingapu dan Kementerian Perekonomian akan mempersiapkan roadmap-nya. Sekaligus juga perlu disiapkan oleh Kementerian BUMN dan ESDM agar kesiapan untuk pengembangan bioetanol. Namun tentu ini kita harus mendorong bahwa kapasitas luasan lahan yang diperluas, kontinuitas produk, dan juga mendapatkan off-taker. Nah, salah satu off-taker yang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah industri pakan ternak, di mana industri pakan ternak sekarang bahan bakunya 50% jagung dan 50% protein lain, dan tentu dari protein lain ini salah satunya sorghum bisa dijadikan untuk off-take
untuk pakan ternak. Nah, tentu terkait dengan penugasan lain dari BRIN diharapkan bisa terus mengembangkan varietas sorghum dan Kementerian PUPera untuk mempersiapkan kebutuhan air dalam bentuk irigasi ataupun embung di wilayah klaster pertama yang dicoba NTB. Dan dalam klaster pertama tersebut diharapkan dalam 100 hari ini bisa menghasilkan, bisa dievaluasi dalam 100 hari karena tanaman ini adalah tanaman yang sifatnya 3 bulanan. Dan memang kita akan memperluas wilayah di Waingapu. Pertama, untuk off-taker sudah ada 8 industri kecil dan menengah yang selama ini menjadi tradisional market daripada sorghum. Dan dengan kondisi saat sekarang yang lahannya sekitar 4.000 hektar, tentu produksinya masih sangat terbatas. Nah, oleh karena itu target Bapak Presiden dari 4.000 hektar kan produksinya hanya 15.000 ton, kira-kira 4 kali. Nah, industri off-take yang sekarang untuk makan minuman terutama ini kan free gluten dan harga tepungnya untuk membuat sorghum itu butuh 4, rasionya 4 kali. Kalau panen harga sorghum 13.000, kalau dikali 4 tentu sekitar 52 ribuan, sehingga harga tepungnya antara 60 sampai 70 ribu, 50 sampai 70 ribu. Nah, sekarang kalau tepung singkong harganya sekitar 9 ribuan dan sagu juga 9 ribuan. Kalau tepung terigu sekitar 12 ribuan. Nah, tentu tepung sorghum ini menjadi niche product karena dia gluten free. Sehingga ini ada premium di pasar. Nah, oleh karena itu off-taker dari industrinya juga akan dibangun sesuai dengan jumlah lahan yang diperluas. Tahap pertama targetnya 30.000 ton dulu di NTT. Nah, sesudah itu ditingkatkan menjadi 100.000. Nah, baru industrinya kita eskalasi lagi. Baik. Ya, tentu kita lihat inflasi kita meningkat, namun kita lihat beberapa harga akan turun juga. Walaupun kita lihat harga tepung terigu akan turun di kuartal pertama tahun depan. Kemudian beberapa komoditas juga relatif sudah turun, termasuk minyak goreng. Dan tentu yang utamanya adalah daya beli. Nah, kita masih menjaga inflasi kita saat sekarang masih di sekitar kemarin diumumkan di 4,9. Namun kita lihat pertumbuhan ekonomi kita masih sedikit di atas 5%. Besok BPS akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi di Q2. Tapi pemerintah dengan indeks keyakinan konsumen juga baik dan PMI di 51,3, kami optimis angkanya di atas 5%. Ya, tentunya kita akan melihat ada beberapa komponen. Komponen yang menaikkan inflasi adalah komoditas pangan dan komoditas energi. Dan sampai saat sekarang kan pemerintah masih mempertahankan daya beli untuk komoditas-komoditas tersebut. Indonesia tidak melakukan pass-through harga, berbeda dengan negara lain. Nah, tentu jumlah subsidi yang diberikan di tahun ini kan sudah disetujui oleh DPR. Sehingga tentu itu menjadi jaringan pengaman sosial di masyarakat. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah, sementara itu tim pengendali inflasi pusat maupun TPID daerah sudah kami instruksikan untuk menjaga dan memonitor komoditas-komoditas termasuk komoditas pangan. Dan relatif kalau dari segi beras kan kita relatif stabil dan komoditas utama lain juga relatif stabil, hanya tanaman musiman apakah itu cabai dan bawang. Tapi relatif seluruhnya sih lebih terkendali karena demand tertinggi kita kan selalu pada saat lebaran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.